Uhayyikum tahiyyatan islamiyatan wa tahiyyatan mubarakatan wa tahiyyatan ahlal jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Yang saya junjung dengan penuh rasa hormat, Dewan Juri yang arif bijaksana. Yang saya hormati panitia lomba Festival Ramadan Nusantara, serta teman-teman peserta lomba dan para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Allahumma amin. Sejenak, marilah kita tundukkan kesombongan dan keangkuhan kita dengan hati yang suci. Marilah kita panjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pemberi hidayah insan dunia, bolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tetap tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang alam, pahlawan revolusi Islam, best of the best, leader of the leader, beliau baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang menonton tak lupa dengan yang ditonton, bisa mendapatkan syafaat kelak yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa as'adakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, saya perkenankan saya menyampaikan sedikit kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Lalu tentang apa Mbak Atikotus? Tentang bagaimana kita membangun semangat dakwah dalam dunia modern. Seperti yang kita ketahui, di era modern ini kita dihadapkan dengan tantangan yang sangat kompleks dalam dunia dakwah. Namun, kita sebagai pemuda-pemudi muslim harus bisa berperan sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Lalu, bagaimana caranya? Caranya tinggal kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kemajuan, perkembangan teknologi dan media sosial sebagai sarana kebaikan, bukan untuk sarana keburukan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mirisnya pemuda-pemudi bangsa saat ini dalam penggunaan media sosial tidak serta-merta mengarahkan kepada hal yang positif. Tidak sedikit dari generasi-generasi bangsa zaman sekarang bahkan terperosotnya ke dalam jurang nistaka, ke dalam kemaksiatan, ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila hal tersebut terus-menerus berlanjut tanpa ditindaklanjut, how are the Muslim you're doing nowadays? Pripun kabare pemuda-pemudi muslim zaman sakniki? Ning Purbalingga tuku ketan, ojo lali tuku mendoan, medsos iku mung jogedan, pemudane ambiar kabehan, hancur lebur karuan. Nggih mboten? Maka Islam Indonesia akan mengalami hancur lebur tak beratur jauh dari kata makmur. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai
Pemuda-pemudi muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hal negatif tersebut terus-menerus menyebar di media sosial, maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi muslim harus bisa ikut andil dalam permasalahan tersebut. Namun, di era zaman milenial ini, pada saat teknologi media sosial sedang panas-panasnya digencar, diterpa dengan tren-tren yang sangat membagongkan, di mana peran pemuda-pemudi muslim Indonesia? Di mana kalian? Apabila kita melihat orang lain melakukan perbuatan yang buruk, apakah kita harus berdiam diri? Kita hanya berpangku tangan menyaksikan fenomena-fenomena perbuatan yang nistakan. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu kita semua teman-teman, manfaatlah kecanggihan digital kali ini untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dengan konten yang kreatif, interaktif, dan inspiratif. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia dengan jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdiskusilah kepada mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Pemuda-pemudi muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwasanya dakwah itu membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Suatu jihad yang harus sabar dan yang harus bijaksana. Namun, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh lelah untuk berjihad. Walaupun ada orang yang mengatakan, jihad itu resikonya mati loh. Emang jihad enggak mati apa? Tentu saja mati. Namun pertanyaannya, mati bagaimana yang keren? Mau enggak? Mati yang keren, ya kita belajar menjalankan suatu perbuatan kita dengan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Menjalankan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Betul tidak? Betul. Sahabat dai sekalian, dalam berdakwah kita juga tidak perlu risau dengan kata orang lain, namun kita harus berhati-hati kata kita pada orang lain. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhiru kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.